Baru-baru ini, menurut sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan di jurnal Nature Astronomy, sebuah tim astronom telah menemukan bukti bahwa ada dua eksoplanet dengan jenis dunia air yang mengorbit sebuah bintang kerdil merah bernama sistem Kepler 138, dan masing-masing planet yang disebut sebagai dunia air ini bernama Kepler 138c dan Kepler 138d. Eksoplanet atau dunia air yang ditemukan ini terletak di sistem planet yang berjarak sekitar 218 tahun cahaya di konstelasi Lyra. Penemuan kedua planet dalam sistem Kepler 138 ini sebenarnya bukanlah hal baru, karena sebenarnya sudah sejak lama para astronom sudah menemukan sistem ini. Diketahui, menurut pengamatan awal dalam sistem ini, Kepler 138 diketahui mengandung 3 planet termasuk dunia air tadi. Tapi untuk pembahasan awal ini, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai dunia air dalam sistem Kepler 138. Dalam penemuan ini, para astronom mengamati dua eksoplanet sistem Kepler 138 tadi dengan menggunakan teleskop luar angkasa Hubble dan teleskop Spitzer. Dari pengamatan itulah, tim astronom kemudian menemukan bahwa ada dua eksoplanet yang berukuran sekitar 1,5 kali ukuran bumi dan sebagian besar terdiri dari air. Selain itu, dalam pengamatan tadi, para astronom juga mengetahui kalau kedua planet yang ditemukan tadi mengorbit bintangnya cukup dekat. Kemudian, meskipun kandungan air di sana tidak terdeteksi secara langsung, tetapi dengan membandingkan ukuran serta massa planet, para astronom dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar volumenya seharusnya terbuat dari bahan yang lebih ringan dari batu, tetapi lebih berat daripada hidrogen atau helium. Jadi, kandidat bahan yang paling umum dalam menyimpulkan penemuan planet tadi adalah air. Penemuan seperti ini merupakan hal baru dalam penelitian mengenai sebuah eksoplanet, karena sebelumnya, sebuah planet yang sedikit lebih besar dari bumi atau versi bumi yang diperbesar biasanya digolongkan dalam jenis bumi super. Namun untuk saat ini, menurut pengamatan tadi telah menunjukkan bahwa kedua planet yang ditemukan tadi sebagian besar dari seluruh volumenya kemungkinan besar terdiri dari air. Jadi bisa dibilang, ini adalah pertama kalinya para astronom dapat mengamati planet yang dapat diidentifikasi secara pasti sebagai dunia air. Lalu, dengan volume lebih dari 3 kali bumi dan massa 2 kali lebih besar, kedua planet yang ditemukan dalam sistem bintang Kepler 138 ini diperkirakan memiliki kepadatan yang jauh lebih rendah daripada bumi. Hal tersebut tentu mengejutkan karena jenis planet yang sedikit lebih besar dari bumi masih sedikit yang telah dipelajari secara detail dan semuanya tampak seperti dunia berbatu seperti bumi. Jadi, perbandingan terdekat dengan kedua planet tadi mungkin dapat dibandingkan dengan beberapa bulan es dalam sistem tata surya kita yang juga sebagian besar terdiri dari air yang mengelilingi inti berbatu. Tapi, dengan mengetahui keadaan planet yang lebih dekat ke bintang induknya, kedua planet yang mengorbit Kepler 138 tadi tentu tidak akan memiliki permukaan berupa es. Namun dengan keadaan tersebut, kedua planet tersebut justru akan menampung selubung uap air yang sangat-sangat besar. Walaupun merupakan dunia air, kemungkinan kedua planet tadi tidak akan memiliki lautan seperti yang ada di bumi atau langsung berada di permukaan planet. Suhu atmosfer di sana kemungkinan berada di atas titik didih air, dan diperkirakan juga atmosfer tebal dan padat di sana terbuat dari uap air. Dengan keadaan seperti itu, menurut para astronom, air cair dengan tekanan tinggi atau bahkan air dalam fase lain yang terjadi pada tekanan tinggi yang disebut sebagai fluida superkritis hanya akan berada di bawah atmosfer uap air. Nah, menarik banget kan, sekaligus mengerikan. Penemuan tadi memang menarik, apalagi dunia air semacam itu bisa dibilang merupakan hal baru dalam penelitian seputar eksoplanet. Nah, sekarang
mari kita membahas secara keseluruhan mengenai sistem Kepler 138 ini. Jadi selain kedua planet dunia air tadi, sebelumnya para astronom juga telah menemukan planet Kepler 138b yang sudah dipastikan sebuah planet kecil bermassa Mars dan juga merupakan salah satu eksoplanet terkecil yang pernah diketahui hingga saat ini. Selain itu, di dalam sistem bintang Kepler 138 ini diperkirakan juga masih memiliki planet yang tersembunyi. Sementara pengamatan teleskop Kepler sebelumnya hanya menunjukkan transit 3 planet kecil di sekitar Kepler 138, tim astronom lainnya terkejut karena dalam pengamatan menggunakan teleskop Hubble dan Spitzer menunjukkan adanya planet keempat dalam sistem, yaitu Kepler 138e. Planet baru ini, atau Kepler 138e, berukuran kecil dan lebih jauh dari bintangnya dibandingkan 3 planet sebelumnya. Planet ini berada dalam zona layak huni sistem bintangnya dan diperkirakan merupakan sebuah dunia asing yang beriklim sedang, di mana sebuah planet menerima jumlah panas yang tepat dari bintangnya yang dingin agar tidak terlalu panas atau terlalu dingin untuk memungkinkan adanya air dalam bentuk cair di permukaannya. Jadi bisa dibilang selain menemukan planet dunia air tadi, para astronom juga menemukan planet yang kondisinya sempurna untuk kehidupan dapat berkembang. Untuk sekarang, pengamatan di masa mendatang masih sangat diperlukan untuk dapat lebih menemukan informasi yang lebih rinci dari keempat planet yang sudah ditemukan dalam sistem bintang Kepler 138 ini. Pengamatan di masa mendatang memang sangat diperlukan, karena jika penemuan semacam ini dapat dikonfirmasi secara pasti, tentunya ke depannya para astronom bisa mulai menemukan lebih banyak dunia air seperti dalam sistem Kepler 138 tadi. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.